kesempatan lagi untuk berkarya dan menunjukkan pertobatan hatinya. Kalau Tuhan masih ngasih kesempatan satu kali lagi, izinin Dika berubah, berkarya satu kali lagi, dalam tuntunan dengan kepribadian yang lebih baik lagi. Terakhir, makasih banyak buat istri gue, Caca, makasih banyak, yang gak pernah lelah nemenin gue bahagia sama dia. Saya coba nyari pelan-pelan, akhirnya ketemu, saya suruh istri saya nemuin. Aku sama Andika ya pengen tunjukin loh, ini loh ibu kandungnya. Dulu nggak pernah tidur kayak gini. Dulu paling pernahnya tidur di emperan. Ke Polda juga cukup kok, ngapain ke Mabes, emangnya mau perang antar negara? Andika Mahesa, ex-vokalis Kangen Band, akhirnya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara potong masa tahanan. Kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandar Lampung membacakan putusannya. Andika dinyatakan bersalah karena telah membawa lari dan melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur. Andika sendiri menerima putusan tersebut dan tak ingin mengajukan banding. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Perdamaian dan pernikahan Andika dan Caca menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis yang lebih ringan. Enggak lah, makasih buat hakimnya, makasih buat jaksanya, makasih buat masyarakat, makasih buat keluarga. Dika sendiri gimana perasaannya? Udah lega ya? Iya, betul. 7 bulan terus apa masih terlalu berat kan ditanggung? Pas ya, cukup ya. Iya, depannya insya Allah lebih baik buat aku sama istri aku, sama keluarga aku, itu aja. Terima kasih, saya sholat dulu ya. Saya sujud syukur dulu. Seperti Andika, Caca sang istri pun tampak lega dengan putusan hakim. Meski belum bisa langsung berkumpul bersama sang suami, Caca rela bersabar menunggu 2 bulan lagi hingga Andika benar-benar bebas dari penjara. Ya tinggal jalanin 2 bulan lagi, ya sabar-sabar aja nunggu 2 bulan lagi. Buktinya kan aku 4 bulan sebelum aja bisa nunggu, apalagi tinggal 2 bulan lagi. Ya insya Allah sisa hukuman ini saya gunain dengan baik, sebaik-baiknya. Dukungan dari keluarga, istri, pengacara saya, teman-teman di luar sana. Mudah-mudahan ini jadi pengalaman buruk dan ambil hikmahnya buat kita semua. Bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 81 ayat 2 itu hukuman minimalnya adalah 3 tahun. Tapi hakim telah memutuskan Andika bersalah melanggar pasal itu, tetapi hanya mengenakan 7 bulan penjara. Artinya hakim itu bukan merupakan corong undang-undang. Ini bukti kasus yang ada. Jadi hakim tidak hanya terpaku kepada ketentuan undang-undang, juga berlandaskan hukum. Karena memang faktanya Andika ini melanggar, tapi benar-benar sudah ada perdamaian, sudah menikahi gitu kan. Selain bahagia karena vonis yang dianggap ringan dari hakim, Andika juga bahagia karena keberadaan ibu kandungnya pada akhirnya ditemukan. Selama ini publik mengetahui Susilawatilah ibu kandung Andika. Padahal sejatinya inilah ibu yang melahirkan Dika, namanya Pitgiowati. Dika yang berhasil melacak keberadaan sang ibu langsung meminta Caca menemui Pitgiowati. Ya permisah, aku sekarang lagi mau jalan menuju ke rumah ibu kandungnya Andika. Kan selama ini juga orang-orang di sekitar Andika dan yang menonton juga kan nggak tahu ibu kandungnya Andika. Jadi aku mau tunjukin ibu kandung aslinya Andika selama ini. Yuk ikutin aku terus. Kan aku kedamaian eratnya. Kita doakan Yang baik. orang tua itu yang terbaik dari dia. Alhamdulillah. Orang bagus aja lah, nggak mau kalau dia bertindak seperti tahanan, nggak ngerti. Iya. Ibu Andika
Bener, ibu kangen. Kalau bisa punya duit benerin rumah, beliin TV. Nah itu aja. Saya bayi 2 bulan saya nggak pernah ketemu orang tua saya. Gimana wujud orang tua saya nggak pernah ketemu. Ya mungkin permasalahan yang ada ini saya akuin sih. Mungkin saya nggak lupa sama orang tua saya. Saya bukan lupa apa. Saya nggak tahu dia di mana tinggalnya, rupanya seperti apa. Bisa aja orang ngaku-ngaku. Tapi saya coba nyari pelan-pelan, akhirnya ketemu. Saya suruh istri saya nemuin. Alhamdulillah. Orang kan taunya ibu kandungnya yang sering nongol di TV. Sebenarnya itu tantenya, bukan ibunya. Jadi ya aku sama Andika ya pengen tunjukin ini loh ibu kandungnya. Kalau ini yang asli. Setelah berkali-kali berurusan dengan hukum, kali ini Andika mengaku benar-benar jera. Ia ingin berbenah dan memulai kehidupan baru yang lebih baik. Dika berharap masyarakat masih mau memberinya satu kesempatan lagi untuk berkarya dan menunjukkan pertobatan hatinya. Kalau Tuhan masih ngasih kesempatan 1 kali lagi, izinin Dika berubah, berkarya 1 kali lagi. Dalam tuntunan dengan kepribadian yang lebih baik lagi. Terakhir makasih banyak buat istri gua. Caca makasih banyak. Yang nggak pernah lelah. Nemenin gua bahagia sama dia. Andika benar-benar masgul. Vonis 7 bulan potong masa tahanan terpaksa membuatnya kembali harus mendekam di dalam penjara. Di tempat lain, Tegar si pengamen asal Subang kini tengah bahagia menikmati indahnya kehidupan. Ya, setelah berhasil menjadi seorang artis, ia tak lagi harus hidup di jalanan. Sekarang Tegar tinggal di sebuah apartemen. Seperti apa suasana kehidupan baru Tegar dan seperti apa pula perjuangan Tegar hingga bisa merubah garis kehidupan dari jalanan hingga panggung hiburan? Pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Anastasia Vera, inilah kabar teraktual untuk Anda. Tak ada kabar yang tak kami kabarkan karena kami kabar-kabari. Aku yang dulu bukanlah aku yang sekarang. Judul lagu tersebut benar-benar mengejawantah dalam hidup Tegar. Dari seorang pengamen yang terlunta-lunta di jalanan, kini Tegar hidup di sebuah apartemen dan menikmati kehidupan baru sebagai seorang artis. Pelan namun pasti, kehidupan Tegar si pengamen Subang mulai berubah. Sejak berhasil menjejakkan kaki di panggung hiburan tanah air, Tegar pun mulai merasakan nikmatnya keluar dari kehidupan jalanan. Kini Tegar bersama manajernya tinggal di apartemen. Sebuah pencapaian luar biasa tentunya, mengingat masa lalu Tegar. Memang, barang-barang yang mengisi apartemen Tegar terbilang masih sederhana. Kasur, televisi, kulkas, lemari, dan yang lainnya tak bisa dibilang luks. Namun Tegar cukup bahagia. Semua ini ia beli dari hasil keringatnya di atas panggung. Kipas anginnya baru. Nah, tuh dalamnya. Ini hasil semua Tegar yang beli dekat Allah, amin. Tegar kalau setiap pulang show tidur di sini. Dulu nggak pernah tidur kayak gini. Dulu paling pernahnya tidur di emperan. Wah, bisa kayak gini nih. Wow. Dibanding hidup menggelandang di jalanan, fasilitas apartemen yang ia nikmati sekarang bak surga yang menjadi kenyataan. Apalagi di sini, Tegar juga bisa melampiaskan hasrat untuk berenang sepuas hatinya.
singkong atau roti?